السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam janab at-tauhid وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. Bab berikutnya dari kitab kita, kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, adalah bab apa yang datang dari riwayat-riwayat, dalil-dalil yang menunjukkan perlindungan, penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap tauhid. Perlindungan dan penjagaan Nabi terhadap tauhid. Wa sadduhu kullu tariqin yusil ila syirik. Dan bagaimana beliau menutup semua pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musannif wa huwa al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab ini khusus untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan tauhid, sangat menjaga kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan, dan bagaimana beliau menutup seluruh pintu-pintu yang membawa kepada kesyirikan.
Beliau berkata, al-musannif rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Taubah ayat 128. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang sungguh sangat besar baginya apa yang memberatkan kalian. Beliau sangat mementingkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau terhadap orang beriman sangat sayangnya. Ikhwani fillah, azakumullah, tahu surat Taubah apa keunikannya? Surat Taubah tidak diawali dengan basmalah. Semua surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Taubah. Ada dua ucapan para ulama yang menerangkan mengapa surat Taubah tidak ada bismillahnya. Satu pendapat menyatakan bahwa itu kelanjutan surat Al-A'raf, sehingga tidak memakai bismillah lagi karena itu masih nyambung dengan Al-A'raf. Itu jawaban pertama. Tapi jawaban kedua, sebagian para ulama bahkan di antara mereka membawakan berbagai macam alasan-alasan yang kuat bahwa tidak disebutkan basmalah karena surat ini berisi kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum musyrikin. Langsung diawali dengan kalimat bara'atun minallah. Ini perlepas dirian. Allah berlepas diri dari mereka, kaum musyrikin. Ila akhirnya Allah marah kepada mereka. Sehingga kaitannya dengan pembahasan kita bahwa ini sangat unik. Di dalam surat ini Allah marah, tapi diakhiri dengan berita, telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat sayang pada kalian. Kontras. Ikhwani fillah, azakumullah. Allah kenalkan bahwa kalian itu mendapatkan kemuliaan dengan diutusnya seorang rasul yang merupakan sebaik-baik para rasul. Di samping itu juga Allah pilihkan untuk kalian orang yang azizun alaihi ma'anittum, yang sangat memberatkan beliau kalau ada yang menyusahkan kalian. Lihat betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kalian, sehingga azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Tidak diberi pilihan beliau alaihissalatu wassalam dengan dua pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih ringan untuk kalian. Malam takun syirkan, malam takun ithman, selama tidak dosa. Ini boleh, ini boleh, maka yang ini yang dipilih, yang ringan yang dipilih. Malam takun syirkan, selama malam takun ithman, selama tidak dosa. Selama itu tidak dosa, dipilihkan yang lebih ringan buat kalian. Azizun alaihi ma anittum, sangat besar baginya apa yang memberatkan kalian. Kemudian selanjutnya ayat menyatakan harisun alaikum, dan nabi yang diutus pada kalian ini harisun, sangat mementingkan kalian, bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang mukmin sangat penyayang, terhadap kaum muslimin, kaum mukminin sangat rahmat, sangat sayang Rasul ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Tafsirul Azim, yaqulu ta'ala mumtannan 'alal mu'minin. Kata Ibnu Katsir, ayat ini di dalamnya Allah berfirman menerangkan apa yang Allah berikan pada orang beriman,
Ini di akhir ayat ini, yaitu diutusnya kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Kalau dari kalangan mereka sendiri, maka kalian tidak punya alasan. Karena rasul dari kalangan jenis manusia. Beberapa musyrikin menuntut, kalau memang benar-benar dari Allah, kenapa Allah enggak mengutus malaikat? Kenapa enggak mengutus malaikat? Atau enggak langsung turun sendiri ila akhirih? Ini kurang ajarnya musyrikin. Ikhwani fillah azakumullah. Ternyata di antara hikmahnya kenapa Allah tidak mengutus malaikat, tapi mengutus manusia dari jenis kalian, agar kalian tidak beralasan. Itu kan malaikat. Ya iya, gampang bisa. Saya kan manusia, susah. Tidak. Dari jenis kalian sendiri, manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW, kalian bisa lakukan. Salat, puasa, ila akhirnya. Kecuali perkara-perkara yang memang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay min jinsihim wa ala lughatihim. Dari jenis mereka sendiri dan dengan bahasa yang mereka pahami, dengan bahasa mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, min anfusihim. Dan itu termasuk pengkabulan doa Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ana doa Ibrahim, aku ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdoa setelah meninggalkan anak turunannya Ismail dan turunannya di Mekkah, beliau berdoa pada Allah Ta'ala. Setelah berdoa meminta kemakmuran di negerinya, buah-buahan ila akhirih, juga mengucapkan kalimat wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Maka datanglah Rasulullah SAW sebagai apa yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam. Juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Dan sungguh Allah telah memberikan kebaikannya kepada kaum mukminin ketika mengutus seorang rasul pada mereka dari kalangan mereka. Ini man dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang sedang kita bahas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, ay minkum. Sebagaimana dikatakan oleh Ja'far ibn Abi Talib kepada Raja Najasyi. Ketika Ja'far bersama rombongan kaum muslimin, kaum muslimat hijrah ke Habasyah, dan terdengar keberadaan mereka, dipanggil oleh Raja Najasyi. Apa yang kalian bawa dan apa yang kalian ajarkan? Diterangkan dengan apa adanya, bahwa kami mendapatkan dari Allah, diutus oleh Allah seorang rasul dari kalangan kami, yang kami kenal akhlaknya sejak kecilnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu kebaikan akhlaknya ila akhirnya. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Wal Mughirah bin Syu'bah li Rasul Kisra. Demikian pula yang diucapkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu kepada utusan Kisra, bahwa kami membawa ajaran dari Rasul yang diutus kepada kami dari kalangan kami. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Dikatakan oleh mereka, innallaha ba'atha fina rasulan minna.
Allah mengutus di tengah kami seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu. Kami tahu nasabnya. Wa sifatahu. Kami tahu sifatnya. Wa madkhalahu. Kami tahu kemana masuknya, kemana keluarnya. Madkhalahu wa makhrajahu. Ini kemana saja dia pergi, kemana dia datang, kemana dia masuk, kemana dia keluar. Wa sidqahu wa amanatahu. Kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya. Dan disebutkan hadisnya secara lengkap. Maka itu barakallahu fikum satu keutamaan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka. Hikmahnya, bahasanya bahasa mereka yang mereka bisa pahami. Hikmahnya kalau mereka kenal dari kecilnya bagaimana kejujurannya. Sehingga logikanya pernah ditanyakan oleh Raja Heraklius kepada rombongan dari Arab Mekah. Apakah benar di tengah kalian ada seorang yang mengaku rasul? Dijawab benar. Apa ajakannya? Ajakannya hanya berkata, ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Ucapkan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalian selamat. Kata Raja Heraklius, apakah orang itu pernah dulunya bapak-bapaknya adalah penguasa seorang raja? Dijawab tidak. Apa kata Raja Heraklius? Kalau saja bapaknya, kakeknya, atau nenek moyangnya pernah menjadi raja, saya akan berkata bahwa orang itu hanya ingin mengambil kerajaannya kembali. Tapi kenyataannya tidak. Itu cara berpikirnya. Kalau saja dia dulunya turunan orang besar, penguasa, maka hanya ingin menjadi penguasa kembali. Kedua, ditanyakan juga, apakah pernah kalian tuduh berdusta ketika kecilnya? Dijawab oleh mereka tidak. Dia tidak pernah berdusta selama ini. Apa jawab Raja Heraklius? Kalau dia tidak berani berdusta kepada manusia selama 40 tahun, apakah setelah berumur 40 tahun tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Orang yang tidak berani berdusta pada manusia, apalagi kepada Allah. Lihat cara berpikirnya, logikanya. Artinya barakallahu fikum, bahwa ketika mereka kenal dari kecilnya bahwa dia jujur, terpercaya, al-amin, berakhlak mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Ini penting. Agar ketika dia berbicara dengan hujjah, dengan ayat, dengan wahyu dari Allah, semua percaya. Dari kecil gak pernah berdusta. Apakah tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Sekian puluh tahun tidak berani berdusta pada manusia. Kok tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin. Mustahil. Sampai ujung-ujungnya Raja Heraklius berkata, kalau saja diutus di sini, saya akan cuci kakinya. Aku akan muliakan dia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebaliknya, kalau seseorang dikenal pendusta, ketika dia berdakwah orang sudah tidak percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup manusia tidak percaya. Barakallahu fikum. Inilah hikmah kenapa Allah utus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, sehingga mereka semua, mukminuhum wa kafiruhum, menjadi saksi, mukminnya dan kafirnya, bahwa orang ini dari kecilnya nggak pernah berdusta kepada manusia. Apakah tiba-tiba 40 tahun tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Kembali pada kitab. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, dari Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya, fi qawlihi ta'ala, tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih, qala lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Kata Sufyan ibn Uyainah,
dari kalangan mereka sendiri yang mereka tahu nasabnya. Maknanya mereka di samping tahu kejujurannya tadi sudah kita bahas, mereka juga tahu keturunannya. Lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Tidak pernah dilahirkan dari perkawinan jahiliyah. Tidak pernah. Perkawinan jahiliyah, yakni zina, tidak pernah. Dari dulunya lahir dengan pernikahan yang syar'i. Kemudian lahir lagi dari pernikahan yang syar'i. Lahir lagi calon seorang nabi, calon seorang rasul, selalu berpindah dari punggung yang satu ke punggung yang lain, tidak pernah dari zina. Tidak pernah. Selalu dengan pernikahan. Di zaman jahiliyah ada pernikahan dengan cara melamar, kemudian dinikahkan dengan mahar, ada. Dan dari sanalah lahirnya bapaknya Rasulullah, lahirnya kakeknya Rasulullah, lahirnya kakeknya Rasulullah, lahirnya bapaknya kakeknya Rasulullah, lahirnya kakeknya Rasulullah, salam terus ke atas. Lam yusibuhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Gak pernah dilahirkan sedikit pun dari cara-cara perkawinan jahiliyah. Sampai kemudian bapak dan ibunya, Abdullah dan Aminah, melahirkan beliau sallallahu alaihi wasallam juga dengan pernikahan yang benar, tidak dengan pernikahan jahiliyah. Itu makna diketahui nasabnya. Azizun alaihi ma anittum, yakni ya'izzu alaihi syai' alladhi ya'nid ummatahu. Nabi merasa berat kalau ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Rasulullah yang merasa berat karena sayangnya pada umatnya. Mendapatkan kewajiban 50 waktu salat, bagi beliau ringan, bagi beliau mudah. Beliau siap, sami'na wa ta'ana. Tapi ketika Musa memberitahu umatmu gak akan sanggup, 50 itu berat, umatku begini, apalagi umatmu nanti. Baru Rasulullah SAW berkata, kalau begitu aku akan minta pada Allah Ta'ala untuk diringankan. Kata Musa, mintalah agar Allah meringankan. Diringankan sampai menjadi 5 waktu salat. Tetapi diberi nilai 50 salat oleh Allah Ta'ala. Siwak. Rasulullah SAW ingin mewajibkan umatnya bersiwak setiap akan salat. Karena beliau ingin umatnya ketika salat bersih, harum mulutnya, tidak bau busuk. Tetapi khawatir memberatkan. Maka Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Sungguh kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bisiwak inda kulli salah. Aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap akan salat. Apa kalimatnya? Laula an asyqa, kalau tidak memberatkan umatku. Contoh lain, Rasulullah SAW pernah terlambat keluar di waktu Isya untuk salat Isya. Para sahabat menunggu di masjid sampai terkantuk-kantuk, wa yusma' minhum ghatit, sampai terdengar suara napas mereka atau ngoroknya mereka dalam keadaan duduk. Saking lamanya. Sampai tengah malam Rasulullah keluar mengimami salat Isya. Kemudian berkata, laula an asyqa, kalau saja tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Niscaya aku akan perintahkan salat Isya pada waktu ini. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi mengapa tidak diwajibkan atau tidak jadikan waktu Isya itu tengah malam? Khawatir memberatkan. Laula an asyq, kalau saja tidak memberatkan umatku. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang Nabi ingin memerintahkan sesuatu, khawatir memberatkan. Salat tarawih berjamaah di masjid di hari pertama, hari kedua bertambah banyak, hari ketiga bertambah banyak, hari keempat gak keluar Rasulullah SAW. Para sahabat menunggu sampai hampir kehilangan sahur. Besoknya bertanya, ya Rasulullah, kami menunggu engkau, mengapa engkau tidak keluar mengimami kami?
Aku khawatir akan diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan sanggup. Aku khawatir diwajibkan atas kalian dan kalian tidak akan sanggup. Inilah azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Qala yashiqqu alaiha. Apa yang memberatkan umatnya. Walihada ja'a fil haditsil marwi min turuqin anhu. Oleh karena itu diriwayatkan dari sekian banyak jalan, dari sekian banyak riwayat dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu bil hanifiyyatis samhah." Aku diutus dengan agama yang penuh toleran. Dan semestinya yang namanya ahlus sunnah mengikuti sunnah. Semestinya yang namanya ahlus sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW membawa hanifiyatis samha, ahlus sunnah membawa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW azizun alaihi ma'anittum. Demikian pula da'i ahlus sunnah salafiyun seharusnya sangat menyayangi umatnya sehingga tidak memberatkan mereka. Tidak, itu tidak wajib. Ya silakan, itu bagus. Tapi bukan wajib. Kasihan. Kalau sampai mereka mengira wajib, akan susah bagi mereka. Itulah hanifiyatis samhah. Hanifiyah yang penuh toleran. Wa fi sahih, juga dalam kitab sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna hadzal din yusrun." Agama ini mudah. Sungguh agama ini mudah. Wala yushadad din illa ghalabah. Tidaklah orang memberat-beratkan agama kecuali dia pasti akan kalah. Kalah, yakni tidak bisa konsekuen. Saya harus begini, saya harus begitu. Coba. Apakah bisa konsekuen? Gak akan bisa. Ada seorang tokoh sufi katanya tidak menjawab pertanyaan apapun kecuali dengan ayat. Siapa nama anakmu? Inni samaituha Maryam. Aku namakan dia Maryam. Kamu mau kemana? Oh, jalannya ke sana, ke sana. Siratal mustaqim. Begitu. Semua jawaban dia ditanya apapun dengan ayat. Taib. Saya mau tahu, apakah dia bisa konsekuen? Saya yakin gak akan bisa. Gak akan bisa konsekuen. Itu berlebihan. Memberatkan agama. Tapi siapa sahabat Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin dan ansar yang tidak menjawab pertanyaan apapun kecuali dengan ayat? Ada? Gak ada. Bahkan Rasulullah SAW tidak menjawab semua pertanyaan dengan ayat. Itu memberat-beratkan diri dan gak akan bisa konsekuen. Saya akan puasa terus menerus dan saya akan qiyamul lail terus menerus. Taib, saya mau lihat kuat berapa lama. Gak akan bisa konsekuen. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. La yushadad din illa ghalabah. Tidaklah orang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Inna hadzal din yusrun. Agama ini mudah. Maka syariatuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kulluha samha. Semua yang diajarkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang mudah. Samha, penuh toleran, sahla, mudah, kamilah, lengkap, sempurna. Yasiratun ala man yassarahu Allah. Mudah bagi siapa-siapa yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab khawatir akan ada orang yang berkata, bagi saya sholat itu susah. Enggak normal. Iya kan? Agamanya mudah, tapi kamu enggak normal. Masa sholat susah? Enggak normal itu ada dua kemungkinan. Rusak fisiknya atau rusak otaknya. Kalau rusak otaknya, halas. Imma dia gila, wa imma dia memang ahlud dalal, orang sesat. Akhirnya
Sholat saja yang hanya beberapa menit terasa berat bagi dia. Yang kedua, kemungkinan lainnya adalah kalau fisiknya lemah, lumpuh dan sebagainya, bagi saya berat, saya harus berdiri. Baik, maka dijawab, kalau itu sebabnya, maka agama ini mudah. Mengajarkan siapa yang tidak bisa sholat sambil berdiri, sholatlah sambil duduk. Siapa yang tidak bisa sambil duduk, silakan sholat sambil berbaring. Siapa yang tidak bisa menggerakkan badannya, gerakkan dengan matanya. Susah? Tidak susah. Loh yang tadi, yang rusak otaknya, kalau itu susah. Kalau itu memang maunya. Pokoknya menurut saya berat. Mau apa? Oh ya gila berarti. Berarti ada keanehan di pikirannya. Masa segini berat? Dia pontang-panting untuk dunianya. Lebih dari sholat dia mampu. Barakallahu fikum. Sehingga hakikatnya sholat ini mudah. Dan agama ini seluruhnya mudah. Adapun mereka yang menganggapnya berat, ada dua kemungkinan tadi. Kalau ternyata karena fisiknya yang lemah, maka kita katakan agama mengajarkan untuk sesuatu yang ringan kalau engkau tidak mampu. Tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring. Walhamdulillah rabbil alamin. Harisun alaikum. Sifat berikutnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, harisun alaikum, sangat mementingkan kalian. Ay harisun ala hidayatikum, yakni sangat bersungguh-sungguh ingin membimbing kalian. Itu Rasulullah SAW. Sangat bersungguh-sungguh untuk membimbing umatnya agar selamat. Aku ingatkan kalian. Andartukumun nar. Aku peringatkan kalian dari api neraka. Pernah suatu hari beliau berkata di mimbar sampai terdengar di pasar. Karena sangat bersungguh-sungguh ingin orang semua dengar. Andartukumun nar, dengan suara yang keras sekali. Sampai ridak beliau terjatuh ke lantai, baju luarnya. Pengen seluruhnya selamat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani berharap dengan sungguh-sungguh dan berupaya dengan sungguh-sungguh wusulun naf'i ad-dunyawi wal ukhrawi ilaikum. Yani ingin agar sampai kepada kalian manfaat dunia dan manfaat akhirat. Inna mathali wa mathalukum, sesungguhnya permisalanku dengan kalian itu seperti orang yang menyalakan api. Kemudian tiba-tiba datang hasyarat, serangga-serangga, binatang-binatang kecil mendekat ke api itu, ingin masuk ke dalam api tersebut. Aku halangi dia dari api. Watafallatat minni, ternyata serangga tadi menghindar dariku dan memaksa masuk dalam api. Itu permisalan aku dengan kalian. Aku halangi kalian dari neraka, jangan masuk neraka. Jangan lewat sini, lewat ke sana yang selamat. Aku halangi, fatafallatat minni wa akhudhu bihujazikum. Aku pegang baju kalian dari belakang. Jangan kalian memaksa untuk masuk dalam neraka. Itu permisalan aku dengan kalian, kata Nabi. Sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa permisalan aku dengan kalian seperti itu. Seperti seorang yang menyalakan api, tiba-tiba serangga semua mendekat. Dan biasanya seperti itu. Aku halau. Pernah kalian menyaksikan yang seperti itu? Coba kalian halau binatang tadi agar jangan masuk dalam api. Tidak mau, tetap memaksa masuk dalam api dan akhirnya terbakar. Wa ana akhud bihujazikum, aku pegang baju kalian, jangan, tapi kalian memaksa untuk masuk dalam neraka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullun nasi yadkhuluna al-jannah, semua manusia akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang menuruti aku akan masuk dalam surga. Faman asani faqad aba, siapa yang menolak aku berarti tidak mau masuk surga. Itu saja. Lihat Rasulullah SAW sangat perhatian, sangat ingin agar kalian semua selamat. Tidak cukup sekali nasihat,
2 kali, 3 kali, 4 kali, terus. Tidak cukup dengan satu cara, dengan berapa cara, dengan face to face, dengan fardiyah. Dari orang ke orang Rasulullah SAW ajarkan tauhid. Dari kabilah ke kabilah. Di musim haji, itu biasanya mereka membuat kemah satu rombongan, satu suku. Rasulullah datangi setiap suku. Bukan dalam keadaan ringan begitu saja. Tidak, dihalangi. Di belakangnya, di depannya. Di belakangnya oleh musyrikin berkata, jangan percaya, orang ini pendusta. Jangan percaya, orang ini gila. Ila akhir. Nabi tetap mendatangi dari satu kemah ke kemah lainnya. Mengajarkan la ilaha illallah. Aku diutus oleh Allah agar kalian bertauhid. Aku diutus oleh Allah agar kalian beribadah pada Allah saja. Jangan beribadah pada berhala. Jangan beribadah pada selain Allah. Terus. Tidak putus asa. Harisun alaikum. Sangat mementingkan kalian. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kami, kata Abu Dzar. Tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama atau fil hawa illa wa huwa yadhkur lana minhu ilma. Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak tersisa satu ekor burung pun di langit yang mengepakkan sayapnya kecuali sudah diterangkan ilmunya. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Dikeluarkan oleh Tabrani. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa waqad bayyantuhu lakum." Kata Nabi, tidak tersisa satu perkara yang mendekatkan ke surga atau satu perkara pun yang menjauhkan dari api neraka kecuali aku sudah jelaskan pada kalian. Harisun alaikum, sangat mementingkan kalian. Diterangkan seluruhnya, semua yang membawa ke surga, semua yang menyelamatkan dari api neraka sudah aku terangkan pada kalian. Ma baqiya syai', tidak tersisa satu permasalahan pun yang mendekatkan pada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali aku sudah terangkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di akhir ayatnya, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman dia sangat rauf rahim, sangat sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat lain, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kata Allah, wahfid janahaka, wahai Rasul, wahai Nabi, rendahkan sayap-sayapmu kepada orang yang mengikuti kamu. Siapa berarti? Mukminin. Manittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada orang yang mengikuti kamu dari kalangan mukminin. Maka Nabi tidak sombong kepada orang beriman. Nabi tidak meninggikan dirinya di hadapan orang beriman. Tidak. Justru menyayangi mereka, memperhatikan mereka, sangat kasih pada mereka, tak pilih kasih. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah perintahkan wakhfid janahaka. Dan dalam tafsir makna ayat wakhfid, rendahkan sayap-sayapmu, ini adalah sayap kasih sayang, sayap rahmat. Seperti seekor unggas yang menyayangi anak-anaknya, dia akan menurunkan sayapnya, menjaga anak-anaknya. Itu makna wakhfid janahaka liman ittaba'aka. Rendahkan sayap rahmatmu, sayap kasih sayangmu kepada orang-orang yang mengikuti kamu dari mukminin. Ternyata benar-benar melaksanakan perintah Allah. Maka Allah katakan bahwa telah datang pada kalian seorang Rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ayat ini menerangkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat penyayang pada umatnya, sangat perhatian pada umatnya, sangat mementingkan hidayah untuk umatnya, dan sangat khawatir kalau ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Wa hakadha amarahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Demikian pula pada ayat ini Allah katakan, hendaklah engkau wahai Rasul rendahkan sayap kasih sayangmu pada mereka. Baik, sekarang pembahasan yang berkaitan dengan bab. Apa kaitannya bab ini dengan tauhid? Bukankah kitab ini kitab tauhid? Kenapa membahas sifat-sifat Rasulullah SAW? Nah, ada yang jawab? Dikatakan di sini, qultu, saya katakan, faqtadat hadhil awsaf allati wasafa Allah biha Rasulahu SAW fi haqqi ummatihi an andarahum wa haddarahum asy-syirk allati huwa a'dhamud dzunub. Maka konsekuensi dari seorang Rasul yang sangat penyayang pada umatnya pasti akan dijaga dari perkara yang berbahaya. Sahih? Pasti, karena sangat khawatir kalau umatnya mendapatkan sesuatu yang berat. Jangan sampai mereka mendapatkan azab, jangan sampai mereka sesat. Tentunya pasti akan diajarkan jalan selamat tauhid dan pasti akan diperingatkan dari bahaya syirik. Karena beliau harisun 'alaikum, mementingkan kalian, maka pasti Nabi akan menjaga dari berbagai macam perkara yang berbahaya. Wa a'zamuha, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan. A'zamuha syirk. Tadi sebutkan hadisnya, tidak tertinggal atau tidak ditinggalkan satu perkara pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan semuanya. Masa yang paling besarnya yang membawa ke surga tidak diterangkan, yaitu tauhid? Masa yang paling berbahaya, yang paling menjerumuskan dalam neraka, yaitu syirik, tidak diperingatkan? Tidak mungkin, pasti diperingatkan. Ini kaitannya dengan tauhid. Artinya Rasulullah SAW yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum, yang memiliki sifat harisun alaikum, yang memiliki sifat bil mu'minina raufur rahim, pasti akan menjaga umatnya dari kesyirikan-kesyirikan. Awas syirik, awas syirik, awas ini dosa, awas ini akan menjerumuskan pada kesyirikan, awas ini jalan-jalan menuju syirik. Dan nanti akan dibuktikan dalam bab ini apa saja yang membuktikan Rasulullah SAW benar-benar menjaga umatnya dari kesyirikan. Bukan hanya kesyirikannya yang dilarang, tapi Nabi melarang pula jalan-jalannya menuju kesyirikan. Bukan hanya syiriknya, karena sangat berbahaya, jalan-jalannya pun ditutup. Syiriknya sudah jelas, Nabi peringatkan dengan sekeras-kerasnya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Itu hadis ma'ruf, masyhur. Tetapi bukan hanya itu, jalannya pun jangan tinggikan kuburan. Jangan nyalakan pelita-pelita di kuburan. Jangan dibangun, jangan diberi kubah, jangan untuk apa itu? Agar jangan muncul berhala baru yang seperti kuburan Latta. Ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah SAW melarang ghulu terhadap orang saleh. Jangan sampai seperti di zaman Nabi Nuh, kaum Nuh, yang menyembah 5 nama yang ternyata nama-nama orang saleh. Ila akhirih. Natahi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Setelah adzan bisa dengan pertanyaan, barakallahu fikum. Tafadhal.